Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau mengambil Maria, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kemarin tanggal 19 Maret pas Hari Raya Santo Yusuf, suami Maria yang kita rayakan sekarang. Itu panitia Paskah dari Tabanan meminta kepada saya untuk memberikan sedikit inspirasi tentang kepemimpinan di dalam keluarga dalam memaknai tahun pastoral 2024. Bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Saya lalu memakai Yusuf sebagai inspirator untuk mengatakan kepada mereka bagaimana menjadi pemimpin di dalam keluarga. Dari Injil yang telah kita dengar, Yusuf itu seorang pribadi yang tulus hati. Maka menjadi pemimpin pertama dan utama harus memiliki ketulusan hati. Tulus hati artinya orang yang membuka hati kepada rencana dan kehendak Allah, orang yang mengutamakan orang lain dan kepentingan umum daripada dirinya sendiri, orang yang tidak memaksakan kehendak untuk mengabdi kepada publik atau umum. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun secara pribadi dia merasa berkeberatan dan merasa mau menceraikan Maria dengan diam-diam, tapi karena dia tulus hati, ia coba untuk mempertimbangkan kembali. Dan saat ia mempertimbangkan itulah Tuhan datang memberikan jawaban melalui malaikat. Dan melalui malaikat Tuhan, Tuhan mengatakan, "Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan menjadi penyelamat untuk banyak orang." Yusuf lalu mengubah keputusannya yang awalnya hendak menceraikan Maria dengan diam-diam, lalu membatalkan. Kenapa? Ketulusan hati seorang bapak.
Kemudian di dalam ketulusan itu ia berpikir tentang proyek besar Allah untuk menyelamatkan dunia melalui Yesus. Maka di sini dia berpikir altruistis, mengutamakan keselamatan orang lain daripada perasaannya sendiri. Maka dalam konteks menjadi pemimpin, terutama di dalam keluarga, maka bapak-bapak mestinya memiliki ketulusan hati. Tulus hati memang adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh manusia, tetapi disempurnakan oleh Allah. Karena sebagai manusia yang lemah dan rapuh, kita punya batas-batas ketulusan hati. Tetapi oleh bantuan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa tulus seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Yusuf. Maka konkretnya, bapak-bapak perlu membuka hati terhadap Tuhan. Belajar dari Yusuf, membuka hati terhadap Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara di dalam hati kita untuk hal-hal yang mungkin sulit bagi kita lakukan dalam hidup. Kita tahu bahwa hidup berkeluarga itu tidak mudah, dan kita harus berhadapan dengan banyak hal yang harus diputuskan dengan sulit, tetapi harus kita putuskan. Tetapi juga tidak bisa kita memutuskan menurut kehendak kita sendiri, karena kita harus pertimbangkan maunya istri, maunya anak. Jadi istilahnya kita sudah tidak bisa egois lagi. Untuk memutuskan sesuatu harus mempertimbangkan istri dan anak. Tentu ada hal-hal yang mungkin bagi kita itu baik, belum tentu baik untuk istri dan anak. Ada hal yang kita suka tapi tidak disukai oleh istri dan anak. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu kita butuh bantuan Tuhan. Di misa penutupan Big NME ke-116, saya mengatakan kepada mereka bahwa cinta sejati itu harus mengorbankan apa yang kita sukai demi orang yang kita cintai. Harus berani mengorbankan apa yang kita sayangi untuk orang lain yang perlu diselamatkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mengorbankan perasaannya, dia mengorbankan rasa ketidakpuasan karena tiba-tiba Maria sudah mengandung. Kan sebagai seorang laki-laki normal, tidak mungkin dia mau menerima kenyataan itu. Ngapain saya mengistrikan orang yang sudah hamil? Tentu sebagai seorang laki-laki dia punya gengsi dan perasaan, dan itu pernah muncul di dalam perasaannya. Tapi kemudian ia berhasil mengalahkan perasaan kepentingan pribadi demi Maria yang harus mengandungi anak dari Roh Kudus. Dan di situ yang ia mau lakukan adalah kehendak Bapa, karena ternyata Bapa mengatakan, engkau jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam rahimnya itu dari Roh Kudus dan untuk menebus dunia. Jadi menempatkan kerajaan Allah dan kepentingan Tuhan Allah di atas kehendak pribadi. Tentu ini sangat susah untuk bapak-bapak zaman now. Punya banyak kehendak, punya banyak kemauan, punya banyak keinginan yang memang dieksekusi tanpa bertanya dan mempertimbangkan istri dan anak, apalagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam keluarga sebagai bapak rumah tangga, itu bukan lagi untuk egois, untuk mengedepankan kemauan dan keinginan sendiri. Saya selalu memesan kepada adik-adik saya bilang, ketika kamu masih bujang, kamu belum punya istri dan anak, kamu bebas untuk mau buat apa saja. Tapi ketika kamu sudah punya istri, kamu harus merem apa yang kamu mau karena mempertimbangkan istrimu. Maka ketika sudah ada istri, berpikirlah 2 kali lipat, merasalah 2 kali lipat. Kemudian setelah kamu punya anak 1, yang kamu pikirkan sudah lipat 3. Untuk sesuatu hal yang harus kamu lakukan sesuai seleramu, pikirkan istrimu, pikirkan anakmu. Demikian juga kalau anakmu sudah bertambah 2, maka cara berpikirmu harus 4 kali lipat dari biasanya. Jadi memang ini perasaan atau hal yang tidak mudah, tetapi kembali ke tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan paling penting untuk kita, untuk apapun yang tidak mudah kita lakukan, jangan melakukan sendiri. Kita libatkan Tuhan. Maka doa itu penting,
membuka hati kepada Tuhan itu penting. Jadi bapak-bapak pasti punya banyak kemauan, keinginan, kehendak. Pasti punya banyak cita-cita. Tetapi cobalah buka sedikit ruang hati untuk Tuhan berbicara. Karena Tuhan pasti tidak mungkin berbicara apa yang buruk bagi keluargamu. Tuhan pasti ingin keluargamu sukses, karena keluarga juga adalah eklesia domestika, gereja rumah tangga. Saya selalu berpesan dan mengatakan bahwa penting kita memulai belajar kepemimpinan partisipatif dan transformatif dari dalam keluarga. Karena ketika kita bisa memimpin keluarga dan keluarga itu baik dan bagus, otomatis KBG pasti baik dan bagus. Kalau KBG baik dan bagus karena berkumpul keluarga-keluarga yang baik dan bagus, lingkungan pasti bagus. Kalau lingkungan bagus dengan keluarga-keluarganya, maka paroki pasti bagus. Jadi keluarga itu dasar dari hidup menggereja, dan tidak ada dasar yang kuat kalau tidak punya iman. Inilah yang kita belajar dari Abraham dalam bacaan kedua. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk dirinya dan keturunannya. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Abraham kemudian menjadi yang terberkati. Anak, cucu dan keturunannya juga menjadi yang terberkati. Jadi kalau tidak ada dasar untuk berharap, setidak-tidaknya Anda percaya dengan iman yang kita punya. Karena iman berarti membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan lakukan dalam keluarga Kudus Nazaret melalui Yusuf dan Maria. Semoga Tuhan memberkati kita.